mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal-hal implementatif terutama yang memang berkaitan dengan masyarakat desa dan, yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dalam percepatan penurunan stunting khususnya terkait dengan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan segala prioritas nasional yang menjadi, pedoman kita semua, itu sudah pasti turunnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa ada kerangka berpikir yang, kita harus, tahu dan informasi ini perlu saya sampaikan juga. Yang pertama yaitu bahwa, eee, terkait dengan desa itu sudah ada pedomannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di mana di dalamnya ya ada salah satu paradigma baru. Desa saat ini ditujukan menjadi atau dijadikan sebagai subjek di dalam pembangunan. Sehingga tidak ada lagi, desa itu sebagai penonton, tetapi desa sebagai subjek dalam pembangunan dan ini juga sudah digariskan di dalam, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Permendes Nomor 21 Tahun 2020 yang di dalamnya adalah bagaimana desa bisa mencapai target-target pembangunan berkelanjutan atau kita biasa kenal dengan SDGs desa. Nah, dari SDGs desa ini ada 3 prinsip yang memang, ada di dalamnya menjadi marwah daripada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama yaitu memastikan penerapan prinsip dan SDGs desa, ya. Di mana di dalamnya bahwa seluruh masyarakat desa harus bisa merasakan bagaimana pembangunan ini berjalan dan bagaimana hasil dari pembangunan. Atau bahasa lain kita biasa kenal dengan kata no one left behind. Yang kedua, yaitu bahwa pembangunan itu dilaksanakan untuk pemerataan, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan yang ketiga, mendorong percepatan pencapaian dari SDGs desa, di mana SDGs ini ada 18. Tadi Pak Dirjen, Pembangunan Desa dan Pedesaan sudah menyampaikan bahwa terkait dengan percepatan penurunan stunting ini inline dengan 7 SDGs desa. Yang, 1 sampai 6 itu berkaitan dengan, peningkatan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan bagi, pengentasan kemiskinan ekstrim, kesehatan dan juga pendidikan, dan ada SDGs yang ke-11 yaitu pem eee, pem kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman. Kemudian, Bapak Ibu yang, saya hormati, dari, pembangunan desa saat ini ya, yang perlu kami sampaikan bahwa sumber pendapatan desa itu bukan hanya dana desa, ya. Tetapi sumber pendapatan desa itu ada 7 Bapak Ibu, ya. Di mana 7 sumber pendapatan desa itu yang pertama, yaitu dari alokasi APBN, yang biasa kita kenal dengan dana desa. Kemudian ada bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten kota, kemudian, bantuan keuangan dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Yang keempat yaitu dari pendapatan asli desa, yang kelima yaitu ada alokasi dana desa, yang ini merupakan, bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Kemudian ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Jadi sumber pendapatan desa itu bukan hanya dana desa, ya Bapak Ibu, tetapi dari sumber-sumber lainnya yang memang ada dan yang menjadi hak dari, desa untuk diterima. Bapak Ibu yang saya hormati, nah barangkali kita lebih spesifik, kita berbicara intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk kaitan dengan percepatan penurunan stunting, saya lebih menukik kepada kebijakan Kementerian Desa, terutama mendukung untuk pemberian makanan tambahan pangan lokal melalui program ketahanan pangan. Hal
Kalau kita melihat terkait dengan ketahanan pangan ini ya, kita lihat dulu dari, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang RAPBN tahun 2022, di mana di dalamnya itu mengatur mengenai bantuan langsung tunai dana desa, program ketahanan pangan dan hewani, kemudian untuk penanganan COVID-19 program prioritas lainnya. Nah, di dalam pasal 5 itu dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan penggunaannya untuk, nah ini 40% itu untuk, apa namanya, untuk bantuan langsung tunai. Nah, ini aturan-aturan ini sebetulnya sudah kita, apa namanya, rumuskan dari tahun 2021, kemudian tahun 2022 juga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Di mana tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Dirjen bahwa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ini, itu terbagi di dalam 3 prioritas. Yang pertama yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, yang kedua untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan yang ketiga yaitu untuk mitigasi penanganan bencana alam maupun bencana non-alam. Nah ini yang menjadi program prioritas. Nah, lebih menukik lagi terkait dengan prioritas penggunaan program prioritas penggunaan dana desa khususnya untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa ya. Ini kalau kita melihat ada poin-poin ini yang saya highlight, yang saya diberikan kotak ini ya, terutama untuk ketahanan pangan nabati dan hewani ya. Kemudian di dalamnya juga sudah dijelaskan secara eksplisit terkait dengan pencegahan dan penurunan stunting ya. Nah ini poin-poin inilah yang menjadi indikator-indikator di dalam prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Nah kaitannya dengan stunting, kaitannya dengan ketahanan pangan dan nabati dan hewani ini juga sudah diatur di dalamnya untuk pemanfaatannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kebijakan dari Kementerian Desa untuk mendukung pemberian makanan tambahan pangan lokal melalui program ketahanan pangan, kami pun sudah menerbitkan panduan atau aturannya yaitu nomor Kepmendes nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Nah, ini lebih konkret lagi di dalam implementasinya ya, di mana pedoman ketahanan pangan di desa dimaksudkan sebagai acuan dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat desa. Dalam pedoman ini diatur mengenai kebijakan dan indikator ketahanan pangan di desa. Ini tetap merujuk kepada pencapaian target dari SDGs desa ya. Kemudian indikator ketahanan pangan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, dan pemanfaatan pangan di desa. Ini lebih konkret lagi dan lebih operasional, karena kalau kita merujuk pada undang-undang terkait dengan pangan ya, itu hal yang lebih makro dan kita membuat panduan ini yang lebih mikro yang bisa dilaksanakan oleh desa. Kemudian program ketahanan pangan di desa menjelaskan mengenai menu-menu kegiatan dari masing-masing aspek indikator ketahanan pangan di desa. Dan yang ketiga, bagaimana peran kelembagaan di desa yang terdiri dari pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian ada BUMDes dan juga BUMDes bersama, dan kemudian masyarakat desa serta kemitraan. Nah, untuk melihat hal tersebut ya, kita juga bisa melihat indikator-indikator yang lebih spesifik di mana eh, kaitannya dengan mendukung dari dana desa untuk mendukung pemberian makanan tambahan ya.
Kalau kita melihat dari Permendes nomor 8 tahun 2022, saya coba membuat highlight di sini terkait dengan yang pertama, pencegahan dan penurunan stunting di desa. Itu kita bisa dari dana desa itu bisa dilakukan untuk tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui, nah di poin C itu dijelaskan pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 tahun. Nah ini sudah dijelaskan secara eksplisit di dalam indikator di Permendes tersebut. Kemudian ada di poin huruf E ya, pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan juga anak sekolah. Kemudian pada huruf L di dalam Permendes tersebut juga kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kata kunci dari pemanfaatan atau penggunaan dana desa adalah hasil kesepakatan di dalam musyawarah desa. Ya, kata kuncinya di situ. Dan yang kedua adalah harus sesuai dengan kewenangan skala lokal desa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana desa itu merancang dokumen perencanaan dan juga dokumen penganggaran dari proses, ya baik saya lanjutkan, mohon izin, dari inti dari penggunaan dana desa ya, suatu sumber pendapatan desa adalah dari musyawarah desa dan juga kesepakatan di dalam musyawarah desa dan juga terkait dengan kewenangan skala lokal desa. Karena ada yang menjadi kewenangan skala lokal desa dan juga ada yang menjadi kewenangan supradesa. Contoh misalkan yang menjadi kewenangan supradesa yaitu terkait dengan penyediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, itu kewenangan supradesa, bukan kewenangan desa. Kemudian yang kedua contohnya adalah penyediaan obat-obat yang memang lebih khusus dan lebih spesifik atau peralatan-peralatan kesehatan. Nah, itu kewenangan dari supradesa, bukan kewenangan skala lokal desa. Tetapi yang menjadi kewenangan skala lokal desa, salah satunya misalkan eh, menyediakan atau memfasilitasi masyarakat untuk mendekatkan layanan-layanan kesehatan. Nah, itu menjadi kewenangan dari skala lokal desa. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan sinkronisasi anggaran untuk pemberian makanan tambahan dari kabupaten hingga desa, ya, kita bisa melihat untuk pembagian peran pada penyelenggaraan di dalam pemberian makanan tambahan lokal, ya. Kalau kita melihat seperti di pusat ini, penyusunan juknis, kemudian sosialisasi dan orientasi, dan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu melakukan sosialisasi, orientasi kegiatan untuk pemberian makanan tambahan serta monitoring dan evaluasi. Kemudian ada juga peran puskesmas, ya, di situ melakukan pertemuan, kemudian pembekalan kepada penyelenggara PMT di desa dan juga pemantauan untuk PMT. Nah, kegiatan seperti pembekalan atau pemantauan ini itu bisa difasilitasi oleh desa, Bapak Ibu, ya. Jadi keahliannya atau keterampilannya atau khusus spesialisasinya itu bisa dari tenaga-tenaga kesehatan atau tenaga medis, tetapi fasilitasinya untuk pertemuan itu bisa dikerjasamakan atau bisa difasilitasi oleh desa dari dana desa. Kemudian di desa juga ada proses perencanaan pelaksanaan pemantauan, kemudian di posyandu juga ada pendataan, deteksi gangguan, pendataan sasaran, kemudian edukasi kesehatan dan juga pencatatan. Ya, dan ini semua bisa dilakukan juga dengan pemberian makanan tambahan lokal, kemudian kunjungan rumah dan juga konseling gizi. Nah, kalau kita melihat ini ya, kita tahu bahwa kabupaten juga
mendapatkan dana alokasi kesehatan non fisik atau DAK ya. Ini untuk PMT diharapkan nanti dapat memetakan kebutuhan PMT lokal ya. Kemudian apabila anggaran yang dari DAK tidak dapat memenuhi kebutuhan PMT lokal, maka dapat dianggarkan melalui dana desa. Nah, ini berdasarkan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa untuk memenuhi kesenjangan kebutuhan PMT lokal. Jadi, kalau memang DAK di kabupaten itu belum mencukupi untuk kebutuhan PMT lokal, dari dana desa itu bisa diputuskan untuk memenuhi kesenjangan tersebut. Kemudian sinkronisasi anggaran penting dilakukan supaya tidak ada double pembiayaan atau overlap ya. Kemudian kabupaten yang belum memperoleh DAK dapat dianggarkan melalui dana desa berdasarkan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Kata kuncinya adalah musyawarah desa, kembali saya ingatkan, kata kuncinya adalah musyawarah desa dan sesuai dengan kewenangan lokal desa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, skema intervensi dari dana desa untuk PMT lokal ya. Ini lihat bahwa kabupaten memetakan desa yang belum memperoleh DAK ya. Kemudian kabupaten melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan kepada desa yang akan diadvokasi untuk penggunaan dana desa. Kemudian desa memetakan kebutuhan dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui rembuk stunting. Nah, ini sebelum musyawarah desa ya. Kemudian desa mengusulkan dan menetapkan program percepatan penurunan stunting dalam musyawarah desa terkait dengan PMT lokal. Selanjutnya dari hasil musyawarah desa itu nanti harus dibawa ke dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa agar nantinya masuk di dalam dokumen perencanaan dan juga dokumen penganggaran di tingkat desa. Kemudian selanjutnya, ini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan contoh menu kegiatan ketersediaan pangan yang berkaitan dalam PMT pangan lokal bagi Bumil ya, untuk kurangan energi kronis dan juga balita kurang gizi. Ini saya sudah coba rumuskan ya terkait dengan contoh menu. Slide berikutnya untuk contoh menu. Contoh menu kegiatan ketersediaan pangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik. Ya, ini contoh-contoh pangan lokal yang bisa didorong oleh desa untuk Bumil ya, keke dan juga balita kurang gizi. Selanjutnya untuk contoh kegiatan keterjangkauan pangan di desa ya. Nah, untuk keterjangkauan ini saya highlight di poin nomor 10 ya. Di mana poin nomor 10 ini yaitu pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia. Kemudian pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat. Yang ke-13 yaitu program kegiatan lainnya yang mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Jadi tetap kata kuncinya adalah musyawarah desa, Bapak Ibu ya, untuk kaitan dengan PMT lokal ini. Selanjutnya saya juga ingin menginformasikan terkait dengan contoh kegiatan pemanfaatan pangan di desa. Ya. Nah, contoh kegiatan pemanfaatan pangan di desa ini, maaf, yang terkait dengan contoh kegiatan untuk pemanfaatan pangan di desa, ini saya coba highlight di sini, yaitu yang pertama sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan
dalam pengembangan olahan pangan lokal. Kemudian pada poin keempat ya, ini program kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemudian yang kelima yaitu edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian yang kedelapan yaitu program kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman dan higienis dan bermutu. Nah, kenapa hal ini juga menjadi sangat penting? Karena kami juga sudah berdiskusi juga dengan BPOM ya, bahwa pemberian makanan itu bukan hanya bergizi, tetapi harus aman ya. Jadi bahasa pangan aman itu juga sudah kita lihat menjadi sangat penting sehingga kita coba rumuskan di dalam indikator untuk pemanfaatan dana desa. Barangkali demikian